Halo kelas, selamat datang dan selamat bertemu kembali di kuliah daring Universitas Dimek Lumbangsang untuk mata kuliah manajemen proyek. Baik kelas, di pertemuan kali ini materi yang sampaikan adalah materi tentang manajemen komunikasi dalam proyek. Tentu komunikasi akan sangat berpengaruh untuk kelangsungan atau keberhasilan sebuah proyek. Untuk itu kita perlu memahami seperti apa manajemen komunikasi dalam proyek. Oke, manajemen komunikasi dalam proyek ini adalah termasuk proses yang amat sangat diperlukan ya, dalam rangka untuk memastikan bahwa informasi dalam proyek dibuat dengan tepat, dibuat dengan cepat, baik dari segi pengumpulan, diseminasi, penyimpanan, dan disposisi. Hal ini akan menciptakan hubungan yang penting ya, tentu dengan di antara orang-orang, kemudian ide dan informasi yang diperlukan, yang tujuannya supaya proyek berakhir dengan kesuksesan. Itulah sebabnya disebut bahwa manajemen komunikasi ini adalah bagian penting dalam keberhasilan sebuah proyek. Nah, manajemen komunikasi sendiri dalam proyek itu tentu sangat dibutuhkan ya, dibutuhkan dalam rangka mensosialisasikan. Mensosialisasikan apa? Kebijakan-kebijakan pengembangan proyek, hasil-hasil kerja proyek, dan melakukan koordinasi dan komunikasi ya dengan seluruh pemangku kepentingan. Jadi jangan sampai ada komunikasi yang terputus atau miskomunikasi yang akan mengakibatkan kualitas dan kinerja proyek akan menurun. Nah, untuk itu penting adanya komunikasi yang baik dalam hal proyek. Nah, manajemen komunikasi ini juga akan menjelaskan seperti apa proses-proses yang dibutuhkan untuk dapat dipastikan agar informasi proyek dapat dikumpulkan, disusun, disebar, bahkan disimpan ya. Nah, terdiri dari perencanaan komunikasi ya, distribusi informasi, bagaimana pelaporan kinerja, penyelesaian administratif ya. Beberapa tools dan teknik juga dapat dimanfaatkan untuk komunikasi yang efektif ya. Bagaimana kemudian manajemen komunikasi itu bisa tersampaikan dengan baik. Antara lain adalah tools yang bisa digunakan dalam komunikasi project ini adalah salah satunya adalah media sosial ya, jejaring sosial ya. Ini amat sangat membantu terutama bagaimana komponen-komponen kinerja pendukung project itu tidak berada pada satu tempat secara keseluruhan. Kemudian komunikasi atau tool-tool yang bisa digunakan untuk teknik komunikasi antara lain adalah template-template yang diperlukan untuk komunikasi project, misalnya seperti bagaimana template berita acara rapat ya, berita acara rapat, kemudian bagaimana template untuk undangan, bagaimana template untuk progres pelaporan, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa digunakan dalam rangka untuk menyampaikan bagaimana pengelolaan manajemen komunikasi itu ya, dalam rangka untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas komunikasi. Nah, juga tentu perlu juga dibakukan bagaimana teknis dan format komunikasi. Nah, ini penting ya, perlu disepakati format-format komunikasi ya dalam pengerjaan masing-masing proyek. Misalnya saja, bagaimana cara melakukan rapat ya. Tentu berbeda tempat, berbeda situasi, ini juga perlu bagaimana dirumuskan cara melakukan rapat ya. Artinya jangan sampai oleh karena masalah tempat sehingga rapat tidak dilaksanakan dengan baik. Misalnya tempatnya harus di gedung, tempatnya harus di tempat-tempat khusus. Nah, sementara situasi proyek tentu tidak selalu mendukung ya kondisi untuk melakukan rapat di tempat-tempat yang seperti tersebut. Yang kedua yang perlu dibawakan juga bagaimana teknis untuk melaporkan perkembangan proyek. Ini penting ya, teknis melaporkannya seperti apa.
Ada kalanya stakeholder dan pembeli proyek itu ingin selalu bagaimana pelaporan itu dilakukan secara formal, misalnya ya, membuatkan dokumen, kemudian disilit, kemudian dikumpulkan, ya, dilaporkan. Nah, tentunya untuk hal-hal tertentu, ya, bagaimana dalam rangka penyampaian informasi ini agar bisa dilakukan dengan mudah dan cepat, kemudian informasinya selalu up to date, tentu laporan tidak perlu harus dilakukan lagi seperti itu, ya. Ada kalanya cara melaporkan itu kita melihat bagaimana perkembangan atau memanfaatkan teknologi informasi, ya. Tentu ada banyak tools, ya, bisa menggunakan chat mungkin atau bisa menggunakan aplikasi-aplikasi khusus, ya, yang kemudian itu tentu tujuannya bagaimana cara pelaporan tersebut bisa dilakukan dengan efektif, ya, dan efisien, ya, dalam rangka mendukung pelaporan yang up to date. Selain itu perlu juga dilakukan bagaimana mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan komunikasi proyek ini, ya. Jadi tidak asal disampaikan informasinya, namun juga harus mengandung kualitas yang cukup baik. Nah, berbicara kompetensi komunikasi, ini sebenarnya sama dengan yang disebut dengan bagaimana kemampuan seorang berkomunikasi, yaitulah di kompetensi komunikasi secara umum, ya. Nah, meskipun setiap hari orang berkomunikasi, namun jarang sekali, ya. Walaupun setiap hari orang berkomunikasi, namun masih jarang sekali orang tahu sejauh mana sebenarnya efektivitas komunikasinya, baik secara individu, sosial, maupun profesional. Nah, kompetensi sendiri memiliki pengertian kemampuan seseorang, ya, yang meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap dalam melakukan sesuatu kegiatan ataupun pekerjaan tertentu. Tentunya sesuai dengan parameter ataupun standar-standar khusus yang telah ditetapkan. Nah, kata kunci dari kompetensi ini adalah kemampuan yang sesuai dengan standar, itu, ya. Kemampuan yang sesuai standar, karena bagaimana kita harus mengukur kemampuan itu agar ditemukan bagaimana parameter untuk menilai ataupun mengevaluasi sebuah kinerja proyek. Nah, dari pengertian-pengertian ini, maka kita bisa simpulkan bahwa kompetensi komunikasi ini memiliki pengertian tentang bagaimana kemampuan yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dalam mengelola pertukaran pesan verbal, ya. Pertukaran pesan verbal dan non-verbal tentunya berdasarkan standar-standar atau patokan-patokan tertentu. Itu dia. Jadi saya ulangi, kompetensi komunikasi itu merupakan kemampuan yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dalam mengelola pertukaran pesan verbal dan non-verbal, ya, yang berdasarkan standar atau patokan tertentu. Nah, adapun komponen-komponen kompetensi komunikasi ini digambarkan, bisa kita gambar dengan skema seperti berikut, ya. Knowledge ataupun pengetahuan, ditambah skill atau keterampilan, ditambah attitude atau sikap, maka inilah yang disebut dengan kompetensi komunikasi, ya. Knowledge tambah skill tambah attitude, ya. Pengetahuan tambah keterampilan tambah sikap, inilah yang disebut dengan kompetensi komunikasi. Nah, bagaimana tahapan manajemen komunikasi ini? Yang pertama adalah bagaimana merencanakan komunikasi, ya, communication planning. Yang kedua, bagaimana mendistribusikan informasi. Yang ketiga, bagaimana pelaporan kinerja, dan bagaimana mengelola stakeholders. Nah, ini akan kita bahas satu persatu, ya, pointer tahapan manajemen komunikasi ini. Baik, kita masuk ke tahapan manajemen komunikasi yang pertama, yaitu perencanaan komunikasi atau communication planning. Nah, mendefinisikan kebutuhan komunikasi dan informasi di antara stakeholder sebuah proyek, itulah yang disebut dengan perencanaan komunikasi. Nah, tentunya proses ini biasanya terjadi sebagai bagian dari grup proses perencanaan. Perencanaan komunikasi merupakan proses yang sangat penting, ya,
perencanaan komunikasi itu merupakan proses yang sangat penting dalam proyek ya, mengingat seringnya kegagalan proyek terkait dengan adalah kegagalan komunikasi. Jadi sering sekali proyek gagal oleh karena kegagalan komunikasi ya. Nah, perencanaan komunikasi atau communication planning ini ya terdapat pada proyek ya, bisa dibagi menjadi dua bagian, yaitu secara internal ya, perencanaan secara internal dan perencanaan secara eksternal. Nah, mari kita lihat bagaimana perencanaan secara internal. Nah, perencanaan komunikasi internal ya ini adalah untuk mengkomunikasikan ya internal yang dilakukan kepada anggota yang terdapat dalam organisasi proyek. Jadi komunikasinya di dalam lingkup organisasi proyek tersebut. Nah, seperti apa bentuk komunikasi internalnya? Ya, komunikasi internal ini dibagi tiga. Yang pertama adalah formal atau tidak formalnya komunikasi. Untuk komunikasi formal dilakukan melalui rapat ya dan laporan, sedangkan untuk komunikasi yang tidak formal dilakukan dengan memo serta media telekomunikasi elektronik. Seperti misalnya handphone ya, telepon genggam, dan email ataupun surat elektronik. Nah, sedangkan komunikasi eksternal ya ini adalah untuk mengkomunikasikan ya atau bagian komunikasi eksternal yang dilakukan kepada stakeholder. Kalau tadi yang internal itu hanya pada bagian organisasi project saja, sedangkan eksternal ini komunikasi sudah menyangkut stakeholder pada proyek tersebut ya. Antara lain komunikasi yang digunakan adalah komunikasi kepada owner ya, subkontraktornya, supplier, serta pihak terkait lainnya seperti misalnya karyawan ataupun pemakai proyek. Nah, bentuk komunikasi eksternal yang digunakan antara lain bisa dalam bentuk rapat, ya, laporan, memo, dan lain sebagainya. Nah, seperti apa rencana manajemen komunikasi tersebut? Nah, rencana manajemen komunikasi ini adalah dokumen yang berisi arahan atau tuntunan bagaimana cara berkomunikasi ya dalam sebuah proyek. Nah, informasi yang terkandung dalam rencana manajemen komunikasi ini adalah salah satunya informasi yang akan dikomunikasikan, termasuk bagaimana formatnya, isinya, dan level detailnya. Kemudian orang yang bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang dimaksud siapa. Kemudian bagaimana orang yang harus menerima informasi yang dimaksud. Kemudian seperti apa frekuensi atau jadwal untuk menghasilkan informasi. Misalkan apakah mingguan atau bahkan misalnya tiap tanggal 1 atau bagaimana. Ya. Selanjutnya metode untuk mendapatkan informasi seperti memo, email, telepon, dan lain sebagainya ya tergantung yang disepakati ya. Kemudian bagaimana metode untuk memperbarui rencana manajemen komunikasi sejalan dengan kemajuan dan pembangunan proyek. Jadi tetap harus melakukan update ya perencanaan manajemen komunikasi. Nah, yang berikutnya adalah distribusi informasi. Tahapan manajemen komunikasi yang berikutnya adalah distribusi informasi. Ya, setelah melakukan perencanaan komunikasi, hasil yang diperoleh adalah rencana manajemen komunikasi. Langkah selanjutnya adalah bagaimana mendistribusikan informasi tersebut. Nah, dalam melakukan pendistribusian informasi ini tentu dibutuhkan input ya, seperti misalnya bagaimana perencanaan manajemen komunikasi dengan menggunakan alat dan teknik berupa kemampuan komunikasi. Metode distribusi informasinya seperti apa? Nah, proses pembelajaran serta sistem informasi, hasil atau output dari proses distribusi informasi ini adalah proses atau alur komunikasi dari organisasi proyek dan perubahan permintaan. Nah, seperti itulah distribusi informasi dalam hal manajemen komunikasi proyek. Nah, bentuk distribusi komunikasi pada proyek ada beberapa macam ya. Antaranya bisa menggunakan rapat-rapat atau meetings ya. Kemudian distribusi dokumen berupa hard copy. Lalu distribusi data melalui media elektronik. Seperti misalnya mail ya, message fax dan lain-lain sebagainya ya.
Nah, apa isu penting dalam distribusi informasi? Nah, isu pentingnya dalam distribusi informasi ini adalah yang pertama tentu bagaimana pengguna teknologi. Itu yang disebutkan di awal ya. Bagaimana kualitas informasi itu juga akan dipengaruhi oleh bagaimana perencanaan ya pendistribusian informasi. Ya, nah, seperti misalnya bagaimana kita harus mempertimbangkan penggunaan teknologi dalam rangka ya mewujudkan layanan informasi yang up to date ya, cepat, akurat ya. Yang berikutnya isu pentingnya adalah cara formal atau informalkah pengembangan informasi yang sangat penting agar dapat didistribusikan dengan efektif dan tepat waktu. Memilih media yang cocok untuk berkomunikasi ya, jadi tidak kaku. Pemahaman akan teknik komunikasi individual atau berkelompok, ini penting juga ya. Dan isu penting dalam distribusi informasi yang berikutnya, bagaimana teknik menyampaikan berita buruk. Nah, ini ya. Jadi menyampaikan berita buruk pun harus menggunakan teknik ya agar tidak mempengaruhi atau memberikan dampak negatif terhadap pelaksanaan sebuah proyek. Nah, manajemen komunikasi yang berikutnya adalah pelaporan kinerja. Proses mengumpulkan dan menyebarkan informasi kinerja proyek ini adalah termasuk di dalam status pelaporan proyek. Kemudian progress measurement-nya, pengukuran kemajuannya seperti apa dan peramalannya seperti apa. Kemudian proyek tersebut ke depan ya, apakah akan ada perubahan secara teknis atau akan adakah strategi-strategi baru dalam rangka mengantisipasi ya terjadinya kerugian ataupun kendala-kendala pada proyek. Nah, manajemen proyek yang berikutnya adalah mengelola stakeholders ya. Manajemen komunikasi ini amat sangat penting ya. Bagaimana proses mengelola komunikasi ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dan harapan stakeholder ya. Jadi ketika kita berhadapan stakeholder, maka pola komunikasi itu amat sangat penting ya. Bagaimana stakeholder tetap memberikan kepercayaan ya tentang terhadap kondisi dan situasi pekerjaan proyek yang terjadi saat itu. Dan tentunya bagaimana penyelesaian isu-isu yang terjadi ya. Jadi pengaruh terhadap stakeholder untuk hal-hal yang kemudian itu bisa memberikan pemikiran-pemikiran negatif ya terhadap stakeholder. Untuk itu perlu diusahakan bagaimana mengelola komunikasi dengan baik dan tentunya bagaimana menyelesaikan isu-isu yang terjadi saat itu. Nah, mengelola stakeholder terjadi dalam monitoring ya dan pengendalian proses grup. Mengelola stakeholder ini berkaitan dengan bagaimana memuaskan kebutuhan para stakeholder. Ya. Jadi mengelola stakeholder itu berkaitan dengan bagaimana memuaskan kebutuhan para stakeholder. Dan tentunya seperti disampaikan di atas, bagaimana menyelesaikan setiap isu yang diangkat oleh stakeholder proyek. Ya, jangan sampai stakeholder merasa bahwa proyek tersebut tidak berjalan dengan baik sehingga stakeholder kehilangan kepercayaan. Tentunya ini akan sangat mengganggu ya kinerja dari sebuah proyek. Nah, untuk itu komunikasi dalam mengelola stakeholder ini amat sangat penting ya. Untuk itu perlu pemahaman bagaimana cara mengelola komunikasi ya dalam rangka memberikan ataupun melayani ataupun meningkatkan tingkat kepercayaan stakeholder terhadap pengendali proyek. Nah, dengan menggunakan proses komunikasi ya, tentunya kita dapat jelas mengidentifikasi proyek kita ya. Mengidentifikasi stakeholder, seperti apa kebutuhan komunikasi kita. Menjalankan jenis aktivitas komunikasi ya dalam rangka untuk mengirimkan pesan kita kepada berbagai pihak. Kemudian bagaimana memastikan orang yang tepat menerima informasi yang tepat pada waktu yang tepat. Nah, ini ya.
Jadi bagaimana informasi yang kita sampaikan pada orang yang tepat di saat yang tepat ya, dan informasinya juga tepat. Nah, inilah yang perlu dibahas kemudian dipahami dalam rangka proses komunikasi. Baik, kelas, demikian yang disampaikan pada materi pertemuan kali ini ya. Jangan lupa tetap perhatikan protokol kesehatan, tetap menjaga stamina, dan tetap semangat ya teman-teman, meskipun ini adalah kuliah daring ya. Semoga pandemi ini cepat berakhir ya, jadi kita bisa bertemu langsung secara offline. Baik kelas, demikian ya, sampai bertemu di pertemuan berikutnya dan salam sehat.